Halo, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Candi Prambanan. Candi Prambanan memang secara keseluruhan berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun untuk pintu administrasinya berada di Jawa Tengah, tepatnya di perbatasan Klaten dan Jogja. Hal ini yang kadang membuat Candi Prambanan ini sebenarnya berada di Klaten atau di Jogja sih. Candi Prambanan ini sendiri adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma, kemudian Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Untuk tiket masuknya kita dikenakan 50.000 untuk dewasa dan anak-anak 25.000 per tiketnya. Seperti biasa, karena masih pandemi, kita dicek suhu tubuh dan lain sebagainya untuk memasuki kawasan Candi Prambanan ini. Di dalam kawasan Candi Prambanan sudah disediakan tour guide. Semisal teman-teman yang pengen menjelajahi Candi Prambanan dengan tour guide juga bisa. Candi Prambanan ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama, memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Untuk nama Prambanan sendiri berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri, diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu, para Brahman, yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Untuk nama lain dari Prambanan sendiri dapat berarti 5 gunung yang dalam bahasa Kamboja 5 adalah Pram dan Banam adalah gunung. Hal ini menggambarkan 5 puncak gunung dari Himalaya di India. Karena memang jumlah candi utamanya adalah 5. Candi Prambanan ini sempat hilang sebelumnya karena tertimbun oleh tanah. Kemudian ditemukan pada saat zaman penjajahan Belanda. Kemudian sempat ditelantarkan dan sekarang telah melewati berbagai macam renovasi dan pemugaran. Dikarenakan kompleks Candi Prambanan ini begitu luas dan cuacanya juga benar-benar panas, kita sarankan untuk membawa payung sendiri atau menyewa payung yang sudah disediakan di luar kompleks Candi Prambanan. Karena kompleks Candi Prambanan ini sangat luas, jadi saran kita jika ingin ke Candi Prambanan kita siapkan fisik kita dulu karena jalannya cukup lumayan jauh. Tapi tenang saja, semuanya akan terbayarkan ketika kita sudah mencapai di kompleks utama Candi Prambanan ini. Jangan khawatir karena di sana banyak sekali fotografer yang bisa kita sewa untuk memfoto kita dengan hasil yang bagus sekali. Setelah kita berjalan kaki hingga mencapai candi utama di Candi Prambanan ini,
kita bisa menggunakan mobil yang sudah disediakan. Cukup hanya dengan membayar 20.000 per orangnya untuk satu tiket memutari kompleks Candi Prambanan ini. Di Candi Prambanan kalau kita capek kita bisa naik mobil kayak gini 20.000 per orang ya. Di Candi Prambanan ini sempat terdengar legenda tentang Roro Jonggrang, yang dahulu kala ada patung seorang putri yang dikutuk menjadi batu di Candi Prambanan ini. Ceritanya, seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang, kecantikannya itu memikat seseorang pangeran untuk meminangnya. Kemudian Roro Jonggrang mengajukan syarat untuk membangun 1000 candi dalam semalam sebagai penolakan halus atas pinangan tersebut. Namun si pangeran yang bernama Bandung Bondowoso tetap menyanggupinya. Kemudian Bandung Bondowoso meminta bantuan makhluk halus untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Ketika 999 candi sudah berdiri, Roro Jonggrang menyuruh penduduk desa menyalakan api unggun dan menumbuk padi dengan lesung. Para jin mengira fajar telah tiba lalu lari tunggang langgang. Bandung Bondowoso yang murka atas tipu muslihat Roro Jonggrang mengutuknya menjadi patung batu untuk melengkapi candi ke-1000. Sampai sekarang patung itu masih ada dan bisa kita saksikan. Tapi sayang, pada saat kita kesini kita sudah tidak boleh untuk masuk ke dalam candi. Di kompleks Candi Prambanan ini diperkirakan ada 240 candi besar dan kecil. Namun hanya 18 candi yang berhasil dipugar. Sisanya adalah tumpukan batu yang berserakan. 3 dari 8 candi utama disebut Candi Trimurti yang seperti saya jelaskan tadi dipersembahkan untuk 3 dewa Hindu tertinggi. Candi Siwa yang berada di tengah-tengah adalah bangunan terbesar di kompleks Candi Prambanan dan memiliki 5 ruangan, timur, selatan, barat, utara, dan sebuah ruangan utama di tengah candi. Arca Durga yang di dalam Candi Siwa inilah yang disebut sebagai Roro Jonggrang dalam legenda setempat. Candi Prambanan sendiri dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana dan Krishnayana. Kisah Ramayana dimulai dari kelahiran Rama, kemudian penculikan Sinta oleh Rahwana, upaya penyelamatan Sinta oleh Hanuman, kemudian ada pertemuan kembali Rama dan Sinta hingga penyerahan tahta Rama kepada anaknya. Untuk relief cerita Ramayana ini dipahat pada dinding sebelah dalam pagar sepanjang lorong galeri yang mengelilingi candi utama. Relief ini dibaca dengan cara mengitari candi searah jarum jam, dimulai dari sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Karena di sini panas banget dan capek, ya emang harus naik mobil ini biar bisa muter sampai ke Candi Sewu dan candi-candi lainnya. Setelah kita selesai berkeliling di kompleks Candi Prambanan ini, pada pintu keluar sebelumnya kita akan disediakan tempat untuk beristirahat
sambil kita menikmati jajanan-jajanan yang sudah disediakan. Kemudian tak lupa juga ada juga pasar yang menyediakan berbagai macam cindera mata atau oleh-oleh yang bisa kita beli dan kita bawa pulang sebagai tanda mata kalau kita sudah pernah ke Candi Prambanan ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini ke depan semakin berkembang. Dadah!